Bab 161. Keluarga Holton tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum David keluar untuk menjemput mereka. David juga tidak mengharapkan mereka ditahan di luar karena dia tidak ditahan berkali-kali masuk dan keluar. Setelah mengambil Holton dan bersatu kembali dengan Diana dan yang lainnya, David membawa mereka semua ke lantai 3. Jenny sudah menunggu di lantai 3 dengan kunci di tangan seperti yang telah diberitahukan David sebelumnya. "Tolong lewat sini, Tuan Liddell," ucap Jenny sopan. David adalah klien favoritnya. Dia telah mendapatkan 6 juta dari 3 rumah yang dia jual padanya. Sekelompok orang itu mengikuti Jenny ke unit satu lantai seharga $100 juta yang sudah dibayar oleh David. Keluarga Diana dan Jude tercengang ketika mereka memasuki rumah. Masuk akal bahwa rumah mewah seperti itu akan menelan biaya setidaknya 50 juta. Desain interior, furnitur, dan pemandangannya sangat indah. Orang-orang ini mungkin tidak tahu banyak tentang dekorasi, tetapi mereka tahu bagaimana menghargai keindahan. Diana menolak untuk menerima rumah ini ketika dia mendengar bahwa harganya 100 juta, tetapi David mengatakan bahwa dia telah membayar uang jaminan dan jumlahnya tidak dapat dikembalikan. Diana masih tidak percaya ketika David memberitahunya bahwa dia juga memiliki rumah di lantai pertama. Dia hanya setuju untuk mengambil rumah itu setelah David menunjukkan rumahnya di lantai pertama dan membujuknya lagi. 1. Kemudian, David dan yang lainnya mengikuti Jenny ke bagian penjualan untuk membayar sisa rumah dan dilanjutkan dengan pemindahan kepemilikan rumah menggunakan kartu identitas Diana. Mulai sekarang dan seterusnya, rumah ini menjadi milik keluarga Diana. Setelah ini, David membawa mereka kembali ke Golden Leaf Hotel. Dia mengatur beberapa pekerjaan menganggur untuk keluarga Jude dan Diana di dalam hotel sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan tanpa perlu melakukan banyak pekerjaan. Kedua keluarga sudah mati rasa ketika mereka mengetahui bahwa satu-satunya hotel bintang 8 di provinsi South River adalah milik David. Pria itu telah memberi mereka terlalu banyak kejutan selama 2 hari terakhir. Dari mobil mewah jutaan dolar hingga rumah ratusan juta dolar, dan hotel bintang 8 bernilai 10 miliar dolar ini. 1. David telah menaikkan standar mereka berkali-kali. David secara internal menghela nafas lega setelah menyelesaikan keluarga Bibi Diana. Begitu keluarga Bibi Sally kembali dan diatur pekerjaan, mereka semua akan memiliki tempat tinggal di River City dan dia akan memiliki satu masalah yang lebih sedikit untuk dikhawatirkan. Selanjutnya, dia harus mulai membangun kekuatannya sendiri. Dia mungkin memiliki jumlah uang yang tak terbatas, tetapi itu tidak berarti dia dapat memperluas pengaruhnya secara membabi buta. Dia membutuhkan rencana yang sebenarnya. Sebelum dia membangun kekuatannya, dia harus tetap low profile. David masih ingin mengikuti cita-cita generasi tua dan merahasiakan kekayaannya. Sore harinya, David pergi ke rumah sakit River City. Paul harus segera dipulangkan, dan David ingin bertanya bagaimana persiapan Departemen Keamanan. Dia juga ingin tahu berapa banyak orang yang telah direkrut. Kamar rumah sakit Paul, rumah sakit River City. Gordon dan Wayne berada di kamar bersama Paul ketika David tiba. Mereka bertiga sepertinya sedang menyelidiki sesuatu yang mungkin berhubungan dengan Departemen Keamanan David yang baru didirikan. "Anda di sini, Tuan Liddell." Paul mendongak dan melihat David memasuki ruangan. Gordon dan Wayne menoleh untuk melihat David juga. "Ten, Liddell." Bab 162. Ten, Liddell. Keduanya menyapa secara bersamaan. "Paulus, bagaimana cederamu? Kapan Anda akan dihentikan?" David berjalan dan bertanya. "Dokter bilang aku bisa pergi dalam beberapa hari. Apa yang perlu saya lakukan, Ten?" "Liddell, aku sudah layak untuk meninggalkan rumah sakit sekarang, sebenarnya, aku sudah pulih sepenuhnya." Paulus menjawab. "Tidak diperlukan. Mendengarkan dokter, beberapa hari tidak akan membuat banyak perbedaan. Bagaimana Departemen Keamanan yang Anda bangun? Berapa banyak orang yang bisa kamu rekrut?" "Kami sudah mengumpulkan sekitar orang-orang yang dikonfirmasi, tetapi ada beberapa yang masih mempertimbangkan kesepakatan itu. Mungkin karena manfaatnya terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika kami dapat meminta karyawan saat ini untuk memberitahu masalah mereka, saya yakin lebih banyak orang akan bergabung dengan kami." Petik 2. "Baik,
Kemudian hubungi mereka yang telah dikonfirmasi. Pastikan Anda menyaring karakter mereka, saya tidak ingin orang jahat bekerja di Departemen Keamanan saya. Jangan khawatir, Tuan Liddell. Orang-orang yang saya hubungi semuanya adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kami mungkin tentara membayar, tapi tugas utama kami selalu melindungi majikan kami daripada melakukan misi pembunuhan. Jika ada, kita adalah musuh yang dibeli dengan tentara bayaran yang membunuh, karena tujuan mereka adalah untuk membunuh orang-orang yang seharusnya kita lindungi. Itu bagus, kalau begitu. Pastikan orang-orang mereka baik-baik saja. Ada undang-undang di negara ini, dan akan merepotkan untuk menjelaskannya kepada pihak yang berwenang jika kita akhirnya merekrut buronan internasional. Orang-orang yang Anda rekrut ini akan berada di bawah kepemimpinan Anda. Anda adalah Kepala Departemen Keamanan. Petik 2. Terima kasih, Tuan Liddell. Kita bisa mulai dengan gaji awal 10 juta tahun untuk Kepala Departemen, bonus akan dihitung berbeda. Karyawan lain bisa mulai dengan 1 juta setahun, dan saya akan memberikan kenaikan gaji sesuai kemampuan. Bagaimana? David bertanya. Mata Paul dan dua lainnya melebar tak percaya atas saran David. Gaji awal 1 juta tahun untuk mempekerjakan normal dan 10 juta untuk Paul sebagai kepala departemen. 12 dari mereka hanya menghasilkan lebih dari 10 juta meskipun bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun. Belum lagi bahwa ini adalah uang yang mereka pertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya. Namun, Paul bisa menghasilkan uang sebanyak itu hanya dalam setahun. Belum lagi situasi di dalam negeri akan jauh lebih baik daripada di luar negeri. Sudah biasa untuk begadang selama beberapa hari tanpa menuangkan mata ketika mereka mengerjakan misi di luar negeri. Mereka menari di garis antara hidup dan mati selama misi itu, tidak tahu kapan mereka akan mengambil nafas terakhir mereka. Dibandingkan dengan itu, situasi di dalam negeri pada dasarnya adalah surga. Tuan Liddell, bukankah itu terlalu berlebihan? Paulus bertanya. Ini terasa seperti bayaran yang terlalu bagus untuk tentara bayaran seperti mereka. Sama sekali tidak. Aku akan menaikkan gajimu jika kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada saudara-saudara saya sebelumnya, Tuan Liddell. Paulus berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian David beralih ke Wayne dan Gordon. Aku punya misi untuk kalian berdua. Ya, Tuan Liddell. Wayne dan Gordon mengatakan hal yang sama. Beri saya detail rekening bank Anda nanti, saya akan mentransfer 5 juta ke Anda berdua terlebih dahulu sebagai pembayaran tahunan Anda. Pulanglah dan bereskan keluargamu, lalu pergi ke Springfield dan lindungi manajer umum Islik International, Pearl Warmer. Dia akan bergerak dan aku khawatir seseorang mungkin memperhatikannya. Ya, Tuan Liddell, tapi 5 juta terlalu banyak, gaji pokok 1 juta sudah cukup. Aku sudah memutuskan untuk memberikan 5 juta jadi terima saja. Kalian berdua akan menjadi karyawan yang dianggap senior sekali lagi orang bergabung dengan Departemen Keamanan. Itu benar jika Anda mendapatkan gaji yang lebih baik. Petik 2. Terima kasih, Tuan Liddell. Mereka tidak menolak Daud lagi. David pergi setelah mentransfer uang ke rekening Wayne dan Gordon, tetapi tidak sebelum dia memberitahu Paul untuk menjalankan departemen. Dengan meningkatnya jumlah bisnis Islik International Investments, bahaya yang melanda pasti ada, dan David membutuhkan departemen keamanan untuk bangun dan berjalan secepat mungkin. Paul dan dua lainnya berbagi pandangan setelah David pergi. Mereka mengerti bagaimana perasaan satu sama lain. Mereka berharap ke-12 dari mereka telah kembali ke negara itu dan bertemu David daripada menerima misi terakhir mereka. Dengan begitu mereka akan bisa bertarung dan bersantai bersama. Bab 163. Di Diana dan yang lainnya, kedua keluarga itu duduk di rumah senilai 100 juta dolar yang baru saja diberikan David kepada mereka. Diana saat ini sedang memberitahu keluarga Holton tentang masa lalu David. Bagaimana dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda, kemudian belajar keras untuk masuk 10 besar universitas di negeri ini, SRU, dan sekarang telah menjadi orang sukses dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Diana sangat bangga dengan keberhasilan David. Judy dan Jude masih tidak percaya bahwa rumah ini akan menjadi milik mereka. Selain itu, mereka tidak hanya memiliki rumah baru,
tetapi mereka juga memiliki pekerjaan baru. Orang tua Jude sangat gembira bahwa putra mereka telah menemukan istri yang dapat diandalkan, dan sebagai orang tua, mereka juga beruntung menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Rumah itu besar, artinya mereka bisa datang dan tinggal kapanpun dan selama mereka mau. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak senang dengan pengaturan tersebut. Seperti bibi dan sepupunya Jude. Karena rumah ini milik mertua Jude, orang tua Jude masih bisa datang dan tinggal. Namun, manfaat ini tidak berlaku untuk bibi dan sepupu Jude. Mereka mungkin tidak merasa seperti ini jika mereka tidak pernah mengetahui kekayaan seperti itu, tetapi sekarang setelah mereka mengetahuinya, mereka tidak menginginkan kehidupan di mana mereka tidak bisa makan makanan terbaik dan tinggal di rumah yang mahal. Dari menceritakan kembali Diana tentang masa lalu David, dia menemukan bahwa David telah kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda dan Diana selalu baik kepada David, bahkan mensponsori biaya sekolah universitasnya. Dari perilaku David 2 hari ini, dia juga bisa mengatakan bahwa David sangat menghormati Diana. Dia tiba-tiba punya pikiran. Putrinya juga belajar di universitas, dan dia juga seusia David. Universitas putri mungkin tidak sebagus SRU, tapi dia pikir gadis itu cukup cantik. Dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk memperkenalkan putrinya kepada David melalui Diana. Jika mereka berkumpul, maka dia akan menjadi ibu mertua David dan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Entah itu mobil bagus, rumah bagus, atau makanan enak. Dia akan menjadi orang terkaya di kota Su, dan sudah bisa membayangkan kejayaannya. Jantungnya berpacu dalam kegembiraan pada gagasan itu dan diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada putrinya. Dia bertanya kepada putrinya apa pendapatnya tentang David, dan apakah dia bersedia untuk mengenal pria itu dengan lebih baik. Jika dia melakukannya, maka dia akan meminta bantuan saudara-saudaranya dan Diana untuk menyatukan kedua pemuda itu. Melihat putrinya dengan kepala tertunduk dan wajah yang sedikit memerah, dia tahu bahwa putrinya tidak akan menolak gagasan seperti itu. Masuk akal karena kebanyakan gadis akan jatuh cinta pada pria luar biasa seperti David. Namun, ada masalah. Dia tidak tahu apakah David akan menyukai putrinya, mengingat betapa luar biasanya dia. Dia akan membutuhkan bantuan Diana dalam hal ini. Kemudian dia menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepada saudaranya, Ibu Jude. Dia memberitahu saudara-saudaranya tentang idenya dan ingin saudara menyelidiki Diana dan mencari tahu apa yang memikirkan Diana tentang ide ini juga. 1. Jika semua berjalan sesuai rencana, keluarga mereka akan menikmati manfaat tanpa batas. David hanya mengatur agar keluarga Diana menginap di hotel hari ini. Tidak termasuk Jude, tidak ada orang lain dari keluarganya yang ditawari manfaat seperti itu. Jika Putri dan David berkumpul, keluarga Holton bahkan mungkin diberikan manajemen penuh atas Golden Leaf Hotel karena David masih kuliah. Ini adalah hotel bernilai puluhan miliar. Sebagian kecil dari uang yang diperoleh dari hotel ini akan cukup bagi mereka untuk hidup nyaman selama sisa hidup mereka. Dia bahkan memberitahu Ibu Jude bahwa mereka harus tetap berhati-hati meskipun Jude diberi rumah dan pekerjaan yang begitu bagus sekarang. Masih ada kemungkinan David akan menemukan istri yang sangat mengontrol yang mengatur tindakan David. Jika itu terjadi, tidak hanya nyawa mereka yang akan menderita, tetapi keluarga Diana juga mungkin akan dipecat dari posisi hotel mereka. Bab 164. Hanya dengan mencoba mengingat David dan putrinya, dia dapat memaksimalkan manfaat yang dapat dinikmati keluarga Holton. Ibu Jude membaca pesan saudaranya, dan setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti alasan saudaranya kecil. Faktanya, putra mereka Jude adalah satu-satunya orang di keluarga mereka yang menikmati manfaat apapun. Jika mereka berhasil menyatukan keponakan mereka dan David, hubungan mereka dengan David akan semakin dekat dan keluarga Holton benar-benar dapat hidup dari kekayaan David. Pada saat itu, keluarga Holton masing-masing dapat mengendarai mobil mewah kembali ke kota Su dengan bangga. Pada pemikiran ini, dia bertanya kepada Diana, "Diana, berapa umur Daud?" 21, akan segera mencapai 22. Dia akan lulus dari universitas tahun depan. Ya ampun, waktunya benar-benar cepat, jawab Diana. Apakah dia punya pacar? Tanya Ibu Jude.
Tapi aku tidak terlalu yakin tentang ini. Sejak dia mulai kuliah, dia bekerja paruh waktu selama liburan, jadi dia tidak terlalu sering datang dan berkunjung. Bahkan ketika kami menelepon, dia tidak memberitahu kami banyak tentang kehidupan cintanya. Kau tahu, Diana, keponakanku dan David seumuran. Dia juga cukup cantik, dan dia juga cerdas dan sopan. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa dia gadis yang baik, jadi bagaimana pendapat Anda tentang menyatukan mereka? Dengan begitu kita akan lebih dekat. Ibu Jude menunjuk keponakannya dan berkata. Diana tercengang dan dia menatap gadis pemalu itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yah, aku pikir yang terbaik adalah membiarkan para pemuda memutuskan hal-hal seperti ini sendiri. Saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang harus kita campuri. Mereka sudah bertemu satu sama lain, jadi jika mereka saling menyukai, saya yakin mereka juga tidak membutuhkan kita untuk campur tangan, kata Diana setelah ragu-ragu. Bagaimana ini mengganggu, Diana? Kami hanya melihat apakah mereka kompatibel atau tidak. David mendengarkan Anda, kan? Katakan saja padanya dan biarkan mereka mencobanya sendiri. Jika tidak berhasil, maka kami juga tidak akan memaksa mereka. Bagaimana dengan itu? Ibu Jude ramah lingkungan. Aku akan mencari waktu dan memberitahu David tentang hal itu, kalau begitu. Apakah itu berhasil atau tidak, tergantung pada mereka, oke. Petik 2. Diana tidak punya pilihan selain setuju dengan mertuanya karena tampaknya tidak terlalu baik untuk menolak ibu mertuanya. Ya tentu, katakan saja pada David dan minta mereka untuk bertukar kontak. Kami tidak akan ikut campur jika tidak berhasil karena ini adalah masalah di antara mereka berdua, kata Ibu Jude dengan gembira. Melihat Diana setuju, Bibi Jude dengan senang hati menatap putrinya yang menyuruhnya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Pada saat yang sama, Judy dan Jude sedang berjalan di sekitar rumah baru mereka. Mereka memotret ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, pemandangan di luar jendela, dan dekorasi mewah di dalam rumah dan postingannya di Instagram. Bersama dengan gambar-gambar itu ada keterangan, rumah baru kami. Rasanya seperti mimpi, dan lokasi South River International Residence. Ini mengejutkan teman-teman pasangan itu di Instagram. Kotak komentar dipenuhi dengan rasa iri, tetapi ada juga banyak pujian dan orang-orang yang bertanya apakah mereka bisa datang dan berkunjung. Keluarga Leslie langsung meminta Cedric untuk mencari tahu di mana South River International Residence ini setelah mereka melihat pos tersebut dan mengetahui berapa harga rumah di sana. Mereka semua terlalu terkejut untuk mengatakan apapun setelah mereka mengetahui harganya. South River International Residence adalah perumahan paling mahal di Provinsi South River. Unit-unitnya dirancang secara pribadi oleh seorang master terkenal di luar negeri sementara rumah-rumahnya dilengkapi dengan dekorasi interior yang mewah. Rumah termurah memiliki harga mulai dari 50 juta. Dada Leslie terasa seperti dipukul dengan keras setelah dia melihat harganya. Ekspresinya pucat, dan dia tidak mengucapkan kata pun. Setelah ini, pria itu mengunci diri di dalam ruangan selama 3 hari. Kemungkinan besar karena dia tidak bisa menerima perbedaan cara David memperlakukan dia dan Diana. Dia juga paman David, bahkan dengannya mungkin lebih dekat dengan DNA David daripada DNA Diana. Namun, sekarang setelah David menjadi kaya, perlakuan yang diterimanya juga sangat berbeda. Semua karena dia memutuskan untuk menutup mata terhadap David saat itu. Dia tidak bisa menyesali tindakan masa lalunya lagi. Bab 165. David merasa sedikit lelah ketika kembali ke rumah, jadi dia memutuskan untuk tidur siang. Sudah malam ketika dia bangun tetapi belum ada pembaruan dari Pearl. David memikirkannya sebelum dia langsung memutar nomor Pearl. Dia menghabiskan uang terlalu lambat, dan butuh waktu terlalu lama untuk membahas detail investasi. Dia perlu membuatnya sedikit terburu-buru. Dia hanya memiliki 102 poin mewah sekarang. Itu terlalu jauh dari jumlah yang dia butuhkan. Panggilan tersambung dengan sangat cepat, dan suara bahagia Pearl terdengar dari ujung sana. Halo, Tuan Liddell, Nona Mutiara, bagaimana kabarmu? David bertanya. Liddell, kami sedang merundingkan rincian 2 perusahaan yang membutuhkan investasi kami.
Tim saat ini sedang menyelidiki latar belakang perusahaan, dan situasinya tampaknya cukup optimis saat ini. Saya akan melaporkan lagi setelah penyelidikan selesai, jawab Pearl. Bagaimana keadaan di sisi Andi? Apakah Anda sudah melakukan kontak? Petik 2. Kami sudah menghubungi Tuan Lewis, dan kami akan pergi ke sana setelah penyelidikan kedua perusahaan selesai. Kemajuannya agak lambat, Nona Pearl. Jika tim sudah terbentuk, selesaikan beberapa investasi sesegera mungkin. Selama perusahaan cocok, tidak masalah jika mereka hanya menawarkan untuk menjual saham premium. Cobalah untuk memilih perusahaan yang telah menghasilkan beberapa bentuk hasil, dan jangan buang waktu untuk perusahaan yang tidak signifikan. Kalau begitu Pak Liddell, mungkin kami tidak bisa meraih keuntungan terbesar. Saya pikir akan lebih baik untuk berinvestasi di perusahaan kecil dengan potensi yang baik, jawab Pearl. David merasa sedikit putus asa ketika mendengar jawaban Pearl. Dia tidak ingin keuntungan terbesar, dia ingin menghabiskan lebih banyak uang. Itu karena dia belum membangun kekuatannya sendiri dan belum cukup kuat sehingga dia takut menarik perhatian orang-orang kuat dan menimbulkan masalah dengan tiba-tiba menghabiskan terlalu banyak uang dan mengakuisisi terlalu banyak perusahaan. Apa yang dia inginkan adalah membeli dan memperoleh lebih banyak. Dia tidak peduli jika perusahaan itu termasuk dalam 500 atau 1000 perusahaan teratas di dunia, dia hanya ingin membeli saham. Jika perusahaan menolak untuk menjual saham, maka dia akan mengakuisisi perusahaan tersebut. Dia membutuhkan kekuatan. Kekuatan itulah yang menentukan pemenangnya. Tanpa kekuatan, dia harus menjaga punggungnya bahkan ketika dia menghabiskan uang, dan dia tidak menyukai perasaan itu. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apakah sistemnya dapat di-upgrade. Statistik tubuh dan pikirannya saat ini telah dimaksimalkan dan tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut, namun dia masih belum memiliki kekuatan yang cukup. Inilah sebabnya mengapa dia perlu mengkonfirmasi apakah sistemnya dapat ditingkatkan sesegera mungkin, atau dia tidak akan dapat merencanakan langkah selanjutnya. Tujuannya saat ini adalah untuk menghemat hingga 1000 poin mewah dan melihat apakah sistem akan memberinya pemberitahuan pop-up, dan apakah statistik tubuh dan pikirannya dapat lebih ditingkatkan. Jika mereka tidak bisa, maka dia harus mengubah rencananya dan bersembunyi di suatu tempat untuk mengembangkan kekuatannya. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya sendiri, maka dia harus bergantung pada kekuatan eksternal. Jika dia bisa lebih meningkatkan statistik itu, maka tujuan utamanya adalah membuat dirinya tak terkalahkan sebelum mengkhawatirkan hal lain. Maka dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Nona Mutiara, yang paling saya butuhkan saat ini adalah hasil, bukan berhemat. Akan memakan waktu terlalu lama untuk menunggu perusahaan kecil tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Saya tidak peduli bagaimana, tetapi Anda harus menghabiskan setidaknya 50 miliar pada akhir bulan ini sambil tetap low profile, kata David. Hah, Tuan Liddell, saya rasa saya tidak mendengar Anda. Bisakah Anda mengulanginya? Kata Mutiara setelah beberapa saat. Pearl benar-benar mendengarnya, tetapi dia tidak bisa mempercayai telinganya dan ingin memeriksa ulang. Saya bilang belanjakan setidaknya 50 miliar pada akhir bulan ini untuk investasi, meskipun akan jauh lebih baik jika Anda bisa menghabiskan 100 miliar. Tetap low profile dan jangan bertindak terlalu mencolok, mengerti? Pearl bingung di ujung telepon. Dia tidak percaya David memintanya untuk menghabiskan setidaknya 50 miliar bulan ini. Dia bertanya-tanya apakah David sudah gila. Dia belum pernah mendengar seorang bos yang ingin karyawannya menghabiskan uangnya seperti ini. Kebanyakan orang ingin mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil untuk menghabiskan paling sedikit uang untuk hal-hal dengan potensi besar. Dia bertanya-tanya apakah David hanya memiliki terlalu banyak uang yang perlu dia belanjakan, atau apakah pria itu tidak menyukai uang secara keseluruhan. Dia tidak mengerti pikiran anak-anak dari keluarga kaya. Dia bertanya-tanya apakah ada alasan lain di balik tindakan David. Apakah Anda yakin, Tuan Liddell? Anda ingin saya menghabiskan 50 miliar? Bukan 5 miliar, atau 500 ribu? Mutiara bertanya lagi. Nona Pearl, saya akan mengatakannya dengan sangat jelas sekarang. Ya, 50 miliar dolar. Paling sedikit. Tidak ada batas atas tetapi cobalah untuk tetap low profile dan jangan menarik masalah yang tidak perlu.
Baik, Pak, saya mengerti. Tetapi akan sedikit sulit untuk tidak menarik perhatian dengan menghabiskan begitu banyak uang untuk investasi dalam waktu yang sangat singkat. Mencoba yang terbaik. Jangan berinvestasi terlalu banyak di tempat yang sama. Saya mengatur agar dua pria datang dan melindungi Anda, dan mereka akan tiba dalam 2 hari ke depan. Wajar jika orang jahat akan menargetkan Anda jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang. Keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Baik, terima kasih, Pak Liddell. Aku akan kembali bekerja, kalau begitu. Ini adalah misi yang sulit, saya harus membuat mereka terburu-buru. Baik, kami akan merayakannya setelah Anda kembali, kalau begitu. Oh, dan tidak perlu menyelidiki perusahaan Andi. Aku percaya padanya. Aku akan menghubunginya secara langsung juga. Baiklah, Tuan Liddell. Setelah mengakhiri panggilan dengan Pearl, David menelepon Andi, dan setelah berbicara singkat, Andi mendesak David untuk menyelesaikan penyelidikan, menyelesaikan rencana investasi, dan mentransfer dana. Hal itu agar dia bisa terus mendorong pelaksanaan proyek tersebut. Dia sudah menerima telepon dari Pearl, manajer proyek perusahaan David, tetapi dia mengklaim itu. Ada 2 perusahaan lagi yang masih harus mereka selesaikan sebelum mereka bisa datang. Kemungkinan dia berencana untuk membiarkannya menggantung untuk sementara waktu dan kemudian menegosiasikan harga nanti. Dia tidak asing dengan taktik bisnis seperti itu. Namun, dia juga ingat sudah mendiskusikan semuanya dengan David. Dia menjanjikan David 30% saham perusahaan seharga $5 miliar. Dia tidak mengerti apa niat David untuk membiarkannya digantung sekarang. Dia tidak tahu bahwa itu adalah ide Pearl untuk membiarkannya digantung dan ini tidak ada hubungannya dengan David. David sangat senang menghabiskan uang sekarang, karena dia tidak ingin menegosiasikan harga apapun. Sebagai manajer investasi Islip International Investments, Pearl secara alami berperilaku hemat. Dengan mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil, dia akan dapat membuktikan nilainya kepada atasannya dan mendapatkan bantuannya. Dia tidak tahu bahwa David tidak kekurangan uang dan tidak membutuhkan dia untuk bertindak hemat sama sekali. David memberitahu dia bahwa tidak perlu penyelidikan, dan dia segera mentransfer 5 miliar kepadanya. Andi juga bingung. Dia tidak tahu apa yang David coba lakukan. Beberapa saat yang lalu, perusahaan pria itu mengklaim bahwa mereka perlu mengevaluasi proyeknya. Sesaat kemudian, pria itu mengatakan bahwa dia mempercayainya dan dana segera ditransfer ke rekeningnya. Yang dipedulikan Andi hanyalah dana yang ditransfer, jadi sekarang setelah uangnya tiba, dia bisa terus mendorong pelaksanaan proyek. Di sisi lain, David merasa jauh lebih baik setelah poin mewahnya dinaikkan menjadi 152 setelah $5 miliar ditransfer. Bab 166. Padang musim semi. Di apartemen kelas atas. Pearl sedang duduk di sofa dengan pijamannya, baru saja menutup telepon dari David, dan hendak memanggil bawahannya untuk mempercepat. David mengatakan di telepon bahwa uang bukanlah masalah selama mereka bisa mendapatkan hasil. Dia mungkin ingin melakukan sesuatu yang mendesak untuk ditunjukkan kepada keluarganya. Bukankah ahli waris dari keluarga yang kuat mencoba untuk saling membunuh untuk memperebutkan posisi patriark? Mungkin David berebut tempat di keluarganya. Apakah dia dalam bahaya seperti itu juga? Jika demikian, dia harus mempercepat. Dia dan David berada di perahu yang sama sekarang. Dia akan naik atau turun bersamanya. Jika David gagal meraih tempat patriark, hidupnya akan sengsara, dan dia masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan tentangnya. Dia tidak ingin David gagal, jadi dia harus bekerja lebih keras. Karena uang bukanlah masalah, lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu dengan setengah usaha. Dengan itu, dia menutup telepon dengan bawahannya setelah mendesak mereka untuk menyelesaikan investasi dengan cepat. Kemudian, dia menghubungi beberapa perusahaan yang tertarik dengan pembiayaan. Dia akan menemui mereka besok. Pada saat ini, seorang wanita montok berjalan keluar dari kamar mandi terbungkus handuk. Dia memiliki wajah yang cantik dan telah mencapai ke atas kepalanya untuk memperbaiki rambutnya. Kulitnya seputih salju. Pria manapun akan terbakar nafsu saat melihatnya. Seperti mutiara. Apakah Anda berbicara dengan pria Anda di telepon? Kamu baru beberapa hari di sini,
dan kamu tidak tahan lagi. Wanita itu berbicara dengan genit. Kemudian, dia berjalan ke Pearl dan mengangkat dagunya dengan satu tangan untuk menciumnya. Pearl menoleh ke samping, menepis tangannya, dan berkata, "Ronnie, bisakah kamu serius?" Orang yang disebut Pearl sebagai Ronnie adalah teman sekamar dan sahabat Pearl di Universitas Rhonda Rogers. Keduanya telah menjadi teman sekamar sejak tahun pertama dan tetap dekat sampai lulus. Meskipun mereka tidak bertemu selama beberapa tahun setelah lulus, mereka masih akrab satu sama lain. Keduanya adalah primadona kampus di universitas, tetapi Rhonda jauh lebih populer. Itu karena tubuhnya begitu sempurna sehingga Anda tidak dapat menemukan kekurangan dalam dirinya. Selain itu, dia memiliki wajah yang cantik dan suara yang genit. Dia adalah pemakan manusia di sekolah. Mahasiswa baru, senior, dan bahkan beberapa dosen di sekolah jatuh cinta padanya. Namun, setelah menghabiskan beberapa tahun bersama, Pearl menyadari bahwa gadis itu tampaknya tidak menyukai pria. Dia dikejar oleh hampir sepertiga pria di sekolah, dari yang miskin hingga cowok paling populer di sekolah. Orang miskin akan mengirim surat cinta, bunga, dan sarapan setiap hari. Anak laki-laki paling populer akan membelikannya pakaian desainer, tas, parfum, dan segala macam barang mewah. Namun, semuanya berakhir di tempat sampah. Setelah 4 tahun kuliah, tidak ada seorang pun yang berhasil. Gadis itu tidak tertarik pada pria tetapi akan selalu memanfaatkannya. Dia bahkan mencuri ciuman pertamanya dengan paksa. "Aku serius, oke. Ketika saya meminta Anda untuk tinggal bersama saya di Springfield setelah lulus, Anda bersikeras untuk kembali ke kampung halaman Anda, dan sekarang Anda kembali ke pelukan saya. Wanita manapun yang saya tuju tidak dapat melarikan diri dari saya," kata Rhonda sambil mengulurkan telapak tangannya yang panjang dan membuat beberapa gerakan. "Ronnie, sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak berubah? Kamu bodoh untuk tidak menunjukkan pada pria sosok cantikmu." Petik 2. Dengan mengatakan itu, Pearl mengulurkan tangan dan melepaskan handuk Rhonda. Sosok yang bisa disebut sempurna muncul di depan matanya. Rhonda tidak peduli bahwa handuknya telah dilepas. Mereka telah melihat satu sama lain telanjang ketika mereka masih di universitas. "Orang-orang brengsek itu bukan tandinganmu, Pearly. Mereka terlihat seperti mencoba memakanku." "Menjijikkan sekali," kata Rhonda sambil duduk telanjang di sebelah Pearl. "Ronnie, apa kamu yakin tidak menginginkan laki-laki? Apakah Anda ingin menghabiskan hidup Anda sendirian?" tanya Pearl sambil memutar kepalanya. "Apa bagusnya pria? Bukankah menyenangkan sendirian? Mengapa meminta masalah? Aku bahkan harus menjaga mereka. Pearly, kenapa kamu tidak menghabiskan sisa hidupmu denganku?" Rhonda bertanya dengan agak genit. "Tidak, Ronnie, aku tidak ingin menghabiskan hidupku seperti ini. Anda sebaiknya mencari orang lain." Mutiara menolak dengan cepat. "Pearly, kamu telah berubah pikiran. Ini baru beberapa tahun. Apakah kamu punya pacar sekarang? Anda pasti telah berbicara dengan pria Anda di telepon sebelumnya. Ayo, ceritakan tentang dia. Dia terlihat seperti apa? Berapa tinggi dia? Bagaimana dengan berat badannya?" Rhonda bertanya sambil tersenyum. Wajah Pearl sedikit terbakar karena rentetan pertanyaan Rhonda. "Ronnie, Anda akan benar-benar menanyakan apapun kepada saya." Bagaimana aku tahu?" kata Mutiara dengan wajah memerah. "Kamu tidak tahu. Bukankah itu laki-lakimu? Aku sudah selesai berbicara denganmu. Aku akan kembali ke kamarku." Dengan wajah memerah, Pearl bangkit untuk kembali ke kamarnya, tetapi Rhonda meraih tangannya. Rhonda menarik Pearl kembali dengan lembut, dan Pearl duduk di pelukan Rhonda. "Mutiara, jangan pergi. Katakan padaku, apakah itu pacarmu?" "Tidak, itu bosku," kata Mutiara, sedikit malu. "Bosmu, laki-laki atau perempuan?" "Pria." "Berapa umurnya?" "Dia berusia 20-an. Begitu muda." "Ya, dia masih kuliah. Dia menjadi bos di universitas." "Bagus untukmu. Tidak heran dia bisa mencuri hati Perliku yang cantik." "Ronnie, hentikan omong kosong itu. Ngomong-ngomong, bosku baru saja memberiku tugas besar, dan aku butuh bantuanmu, Ronnie." "Tugas apa?"
Dia ingin saya menghabiskan setidaknya 50 miliar dolar untuk investasi bulan ini. Berapa harganya? Rhonda bertanya lebih keras. 50 miliar. Siapa bosmu? Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Aku juga tidak tahu. Anda harus membantu saya kali ini. Anda tahu Springfield lebih baik daripada saya. Apakah Anda memiliki proyek besar yang membutuhkan pembiayaan? Aku harus bertanya-tanya. Jangan khawatir. Ini hanya 50 miliar dolar. Aku akan mengurusnya untukmu. Baik-baik saja maka. Aku akan tidur. Selamat malam. Setelah mengatakan itu, Pearl bangkit dan berjalan kembali ke kamarnya, sementara Rhonda tidak menariknya kali ini. Setelah melihat Pearl pergi, Rhonda mengambil handuk, menutupi sosok cantiknya, dan duduk di sofa tanpa bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Bab 167. Hari berikutnya, David menerima telepon dari Charles pagi-pagi sekali, menanyakan apakah dia memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini dan bahwa Tuan Tua Luther ingin bertemu dengannya. Setelah memikirkannya, David setuju. Charles dan saudara perempuannya telah mengundangnya beberapa kali, tetapi dia selalu terhambat oleh hal-hal lain. Dia bisa bertemu mereka karena dia bebas sekarang. Bagaimanapun, Charles telah membantunya dalam beberapa kesempatan, jadi mereka berteman baik. Sejak David menyumbangkan 100 juta dolar untuk sekolah, dosennya tidak pernah memanggilnya untuk kembali ke kelas lagi. Itu adalah kekuatan uang. David mengikuti petunjuk Charles ke daerah makmur lainnya di River City, South Mountain Villa Garden. Meskipun harga per meter persegi villa di sini tidak setinggi South River International Residence, areanya sangat luas. Setiap villa mulai dari 3.000 meter persegi dan memiliki taman pribadi dan kolam renang. Selain itu, lingkungannya asri, udaranya segar, dan sepi tidak seperti di pusat kota. Jika South River International Residence adalah rumah termahal di South River Province, maka South Mountain Villa Garden adalah kawasan perumahan termahal di South River Province. Selain itu, South Mountain Villa Garden telah terjual habis sebelum konstruksi selesai, yang cukup untuk menunjukkan seberapa populernya di antara orang kaya di River City dibandingkan dengan South River International Residence. Dinamakan South Mountain Villa Garden karena Anda bisa melihat South Mountain. Seluruh area villa dibangun di sepanjang gunung selatan, dan pintu masuk area villa berada di kaki gunung. Villa-villa dibangun di sepanjang gunung satu per satu. Semakin jauh Anda pergi ke gunung selatan, semakin mahal villa-villa itu. Yang di puncak gunung dikatakan menghadap ke setengah kota sungai. Itu dimiliki oleh pengembang area villa, keluarga Luther dari River City. Ketika David berkendara ke South Mountain Villa Garden, saudara-saudara Luther sudah menunggu di sana. David memarkir mobilnya di depan saudara-saudara Luther dan menurunkan jendela. David, Anda di sana. Tuan tua sudah lama ingin bertemu denganmu, kata Charles sambil melangkah maju. David mengendarai Bugatti Veyron, sehingga saudara-saudara Luther tahu dari jauh bahwa David yang telah tiba. Charles, maafkan aku. Saya sibuk akhir-akhir ini dan baru bebas hari ini. Jawab Daud. Kami senang David datang. Ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Tuan tua sudah menunggu. Dengan itu, Charles berjalan ke supercar yang diparkir di depannya. Sandy membuka pintu kursi penumpang depan Bugatti Veyron milik David dan masuk. Dev, aku akan ikut denganmu, kata Sandy. David tidak mengharapkan Sandy untuk masuk. Sejak dia mengetahui bahwa gadis itu tertarik padanya, dia bingung bagaimana menghadapi hubungan ini. Sandy, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Tanya David. Kamu datang ke rumah kami hari ini, jadi aku bolos sekolah. Sandy menjawab dengan mudah. Dia tidak berpikir ada yang salah, tetapi David kehilangan kata-kata. Dia hanya berhenti berbicara dan pergi ke gunung bersama Charles. Sekitar 10 menit kemudian, David mengikuti Charles saat dia berkendara ke sebuah rumah besar. Itu adalah villa paling mewah dan premium di South Mountain Villa Garden. Itu bukan villa lagi tapi manor. Seluruh puncak gunung selatan ditempati olehnya. Anda bisa tahu dari manor saja betapa kuatnya keluarga Luther di River City. Charles dan David memarkir mobil mereka di garasi dan membawa David ke aula utama.
Tuan Tua Rupert Luther sudah menunggu di aula utama. Generasi kedua keluarga Luther adalah generasi ayah Charles, dan mereka pada dasarnya tidak memikirkan urusan mereka sendiri. Kekuatan keluarga Luther tidak terbatas pada River City, yang hanya menjadi base camp mereka. Perusahaan mereka berlokasi di banyak kota lain, tetapi semuanya berada di dalam provinsi South River. Begitu keluar dari provinsi South River, pengaruh keluarga Luther menurun tajam. Kecuali hari libur dan ulang tahun Tuan Tua Luther, generasi kedua dan ketiga dari keluarga Luther jarang kembali. Oleh karena itu, manor itu pada dasarnya adalah tempat Tuan Tua Luther dan Charles dan saudara kandungnya tinggal, serta beberapa pengawal keluarga Luther. Bab 168. Charles adalah penerus yang ditunjuk oleh Old Master Luther. Meskipun yang lain sedikit tidak yakin, mereka tidak memiliki suara dalam masalah ini. Tuan Tua Luther menyebut tembakan dalam keluarga Luther. Tidak ada yang berani menentang apapun yang dia katakan. Bahkan jika Anda tidak yakin, Anda hanya bisa menguburnya di dalam hati Anda. David mengikuti Charles dan saudara perempuannya ke aula utama. Ada seorang pria tua keriput duduk di sofa dengan teko teh mengepul di atas meja kopi di depannya. Di belakangnya berdiri 4 pria parubaya, 2 di antaranya telah terluka parah oleh pengawal Zachary, Mac, di Fuller Golden Sands. Kakek, kakek, Charles dan saudara perempuannya berteriak ketika mereka masing-masing duduk di sebelah kanan dan kiri lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum dan menatap David. "Halo, Tuan Tua Luther." David menyambutnya dengan sopan. Rupert tidak mengatakan apa-apa selain menilai David dengan hati-hati. Butuh sekitar 1 atau 2 menit sebelum Rupert berkata, "Bagus. Bagus. Tidak heran Anda bisa mengalahkan Zachary. Kamu masih muda dan mampu. Tuan Tua Luther, Anda menyanjung saya. Kau membuatku merona," kata David dengan rendah hati. "Dev, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Zachary sudah menjadi nama besar di generasi muda, dan dia memiliki keluarga Queen yang mendukungnya. Tidak sembarang orang bisa menendangnya keluar dari River City dalam keadaan yang memalukan seperti itu. Aku hanya beruntung. Keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Cepat dan duduklah, Dev. Coba tehnya." Rupert meminta David untuk duduk sebelum perlahan bangkit untuk mengambil teko porselen dan menuangkan secangkir teh untuk David. David mengambil cangkir teh dan menyesapnya, masih merasa tidak berbeda dari terakhir kali dia minum dengan Bill, anggota inti SCC. Dia tidak tahu mengapa semua orang besar ini menyukai teh. Dia sama sekali tidak tertarik dengan teh. Itu hanya teh. Menurutnya, itu hanya untuk memuaskan dahaganya, dan dia tidak tertarik untuk mencicipinya. Namun, karena mereka sangat bersungguh-sungguh, dia harus berpura-pura. "Ya," David menjawab dengan satu kata. Rupert dapat melihat bahwa David sedang ala kadarnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setiap orang memiliki cara hidupnya masing-masing. Karena dia tidak suka teh, dia tidak akan memaksanya. Itu seperti melempar mutiara sebelum babi mendiskusikan teh dengan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang itu. "Dev, pertama-tama, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk berterima kasih. Aku tidak tahu apakah Charlie dan Sandy akan duduk di sini tanpamu. Kedua, saya ingin bertemu dengan Anda," kata Rupert. "Tuan Tua Luther, jangan sebutkan itu. Charles dan saya adalah anggota SCC dan teman baik. Charles juga selalu membantu saya, jadi itu tepat bagi saya untuk melakukannya." Sandy menjadi sedikit tidak sabar melihat mereka berdua bersikap begitu sopan. Dia tiba-tiba menyela, "Kakek, Dev. Bisakah Anda tidak begitu sopan? Kita semua mungkin akan menjadi keluarga suatu hari nanti." Ketiga orang itu membeku begitu dia mengatakan itu. Charles dan Rupert memandang Sandy dengan mata bingung. Sandy menyadari kedengarannya salah dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa tersipu dan berkata, "Aku akan kembali ke kamarku untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Anda dapat meluangkan waktu untuk berbicara." Petik 2. Kemudian, dia bangkit dan pergi. Bab 169. Setelah Sandy pergi, David bertabrakan dengan Tuan Tua Luther. Kemudian Tuan Tua Luther meminta Charles untuk menemani David, bangkit, dan naik ke atas. Sandy merona sepanjang makan siang.
Dia juga terus menghindari David, tidak berani menatapnya. Setelah makan siang, David ingin pergi, tetapi Tuan Tua Luther menemukan ruang belajar sendirian. Duduklah, Dave. Rupert sedang duduk di sofa di ruang kerjanya saat dia berbicara dengan David. David duduk, diam, dan menunggu dia mengatakan sesuatu. Tuan Tua Luther pasti menemukan ke sini untuk hal lain. Dave, bagaimana keadaan keluarga Luther sekarang? Tanya Rupert. Terkenal. David berpikir sejenak sebelum berkata. Dia tidak tahu mengapa Rupert menanyakan hal itu. Namun, sejauh yang dia tahu, keluarga Luther dirayakan di River City dan seluruh provinsi South River. Itu hanya fasad. Jika saya tiba-tiba pergi dan tidak ada seorang pun dari keluarga Luther yang dapat menanggung beban, keluarga Luther akan menjadi sepotong daging terkelupas yang setiap orang akan mencoba untuk menggigitnya, kata Rupert sambil menghela napas. David membeku sebelum berkata, tidak mungkin. Saya pikir Charles memiliki apa yang diperlukan. Charlie memang luar biasa di antara generasi ketiga keluarga Luther, tetapi dia tidak cukup mampu menanggung beban seluruh keluarga Luther. Dia membutuhkan lebih banyak pengalaman. David tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Tua Luther mengatakan ini padanya. Dia bukan dari keluarga Luther. Dave, aku ingin kau melindungi keluarga Luther sampai Charlie bisa mengambil alih keluarga Luther sendiri, kata Rupert dengan serius. Hah, Tuan Tua Luther, bukankah Anda terlalu memikirkan saya? Bagaimana mungkin saya bisa melindungi keluarga Luther ketika itu sudah di puncak kekuasaannya? Apakah kamu bercanda? Kata Daud. Rupert memintaku untuk melindungi keluarga Luther. Bukankah itu lucu? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Apakah aku harus begitu pemalu sekarang jika aku bisa melindungi keluarga Luther? Saya akan mengaktifkan fitur pembelian, dan poin mewah saya akan meroket. Dave, kamu tidak perlu menolak begitu cepat. Saya tidak akan meminta Anda untuk melindungi keluarga Luther untuk apa-apa, tentu saja. Aku akan memberikan hadiah besar selanjutnya. Rupert berkata dengan tenang. David sudah tidak bisa berkata-kata. Ini bukan karena hadiah besar, oke. Aku hanya tidak mampu melakukannya. Dia tidak setuju membantu keluarga Luther ketika mereka dalam kesulitan jika dia mampu melakukannya. Namun, tidak ada permintaan untuk memintanya sekarang. Dia bahkan kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri. Tuan Tua Luther, karena saya menolak Anda. Aku hanya tidak mampu melakukannya. Jika saya mampu, saya tidak setuju membantu keluarga Luther. Bagaimanapun, Charles dan saya dianggap sebagai teman yang baik. Tentu saja, jika keluarga Luther membutuhkan bantuan, maka saya akan maju. Rupert mengabaikan apa yang David katakan dan terus berkata, Dave, tahukah kamu mengapa keluarga Luther akan ada ketika aku ada, tetapi akan jatuh tanpa aku? Keluarga Luther berada di puncaknya karena saya, tetapi saya hanya seorang lelaki tua yang terjebak lagi dari kematian. David tidak tahu tentang itu. Bab 170. Dia mengira Tuan Tua Luther adalah seseorang yang kuat, tetapi dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang lelaki tua setelah bertemu dengannya. Kekuatan pikiran David begitu kuat sekarang, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun ancaman dari Tuan Tua Luther. Mungkin saja Tuan Tua Luther dulu kuat, tetapi sekarang hanyalah orang tua biasa. Sulit membayangkan bahwa sebuah keluarga yang saat ini berada di puncaknya dibangun oleh lelaki tua ini. Jika lelaki tua itu tiba-tiba pergi, keluarga Luther yang menjulang tinggi akan runtuh. Saya tidak paham. Tolong jelaskan, Tuan Tua Luther. Kata Daud. Bukannya dia penasaran atau apa, tapi Rupert secara alami akan menjelaskannya sejak dia mengangkat topik itu. Dia hanya menurut dengan bertanya. Benar saja, Rupert melanjutkan, itu karena aku punya identitas lain. Apa itu? David bertanya dengan kooperatif. Pensiunan anggota tim B Satgas Khusus Nasional. Seorang pensiunan anggota National Special. Tim Satgas B. Organisasi macam apa itu? Tanya David penasaran. Berbicara tentang organisasi ini, perlu membicarakan tentang seniman bela diri terlebih dahulu. Seniman bela diri tidak pernah menghilang. Sulit bagi orang biasa untuk menghubungi mereka. Dave, kamu seharusnya paling tahu ini, kan? Petik 2.
David memang mengetahui hal ini. Dalam 21 tahun pertama hidupnya, dia belum pernah melihat seniman bela diri, juga tidak menyadari keberadaan seniman bela diri. Namun, sejak dia memperoleh sistem itu, dia mengetahui bahwa hanya karena dia tidak tahu sesuatu tidak berarti itu tidak ada. Levelnya sebelumnya terlalu rendah untuk berinteraksi dengannya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada orang yang tidak takut dengan senjata seperti yang ditampilkan di televisi. Hanya setelah melawan Zachary di Fuller Golden Sands, dia menemukan sekelompok orang di dunia dengan kekuatan yang hanya pernah ada di televisi. Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja bergabung dengan grup itu. Rupert melanjutkan dan berkata, artis bela diri adalah kelompok yang dapat melakukan banyak kerusakan. Beberapa dari mereka sudah cukup kuat untuk menahan senjata api biasa, tetapi tidak semua orang dalam kelompok ini cukup kuat untuk menahan godaan. Jadi, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sangat merugikan masyarakat. Negara tidak bisa lagi mengancam orang-orang ini dengan tentara biasa, dan itulah sebabnya Satuan Tugas Khusus Nasional dibentuk. Mereka adalah penegak hukum dan pengawas negara yang didirikan untuk seniman bela diri. Saya dulu salah satu dari mereka tetapi terluka parah selama misi, jadi saya menjadi anggota pensiunan. Begitu Anda berada di organisasi ini, kecuali jika Anda melakukan makar atau melakukan kesalahan besar, Anda akan selalu dilindungi oleh seluruh satuan tugas khusus. Perlindungan ini juga berlaku untuk keluarga Anda. Yang mendukung Satgas Khusus adalah bangsa. Saya pensiun karena saya terluka dalam misi, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap keluarga Luther selama saya masih hidup. Tetapi jika saya mati, keluarga Luther akan menjadi sepotong daging yang lezat tanpa ada hubungannya dengan saya. Petik 2. David memiliki beberapa keraguan setelah mendengarkan kata-kata Rupert. Selama Tuan Tua Luther masih hidup, maka seluruh keluarga Luther dilindungi. Beraninya Zachary mencoba membunuh Charles pada saat itu. Karena itu, dia bertanya, Tuan Tua Luther, mengapa Zachary mencoba membunuh Charles dan Sandy jika Anda masih ada? Itu karena Charlie menarik pistolnya duluan, atau Zachary tidak akan berani membunuh Charlie dan Sandy tidak peduli seberapa berani dia. Satuan Tugas Khusus hanya melindungi keluarga Anda dari bahaya, tetapi mereka tidak akan peduli jika Anda mencoba menyakiti seseorang terlebih dahulu dan dipukul balik. Itu masuk akal. Tak heran Zachary yang awalnya ingin berdamai, mencoba membunuh Charles tepat setelah Charles mencabut senjatanya. Ternyata dia takut pada awalnya.